Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita ya. Dan kita masuk ke dalam session tanya jawab. Dan alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita melalui media sosial kita. Untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Taufikur Rahman. Guru Ali baca ini ya. Ini dari @tayasinta12. Pertanyaan beliau, ini Masya Allah loh, pertanyaan bagus banget ya, disimak ya. Ustadz, saya mau tanya, saya punya teman sering tidak menghabiskan makanan, ya, dengan alasan sudah kenyang. Itu termasuk boros atau hukumnya gimana ya Ustadz ya? Kan banyak tuh yang bilang juga berhenti makan sebelum kenyang. Ini kadang-kadang jadi alasan nih. Silakan guru. Pemirsa iNews dimanapun Anda berada, lewat program Cahaya Hati Indonesia. Sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Ya. Quran surat ke-7, juz ke-8 ayat ke-31 bisa kita jadikan rujukan untuk menjawab pertanyaan barusan. Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-A'raf. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kamu yang bagus untuk sholat ke masjid. Wakulu washrobu, makanlah oleh kamu sekalian, minumlah oleh kamu sekalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah enggak resep, Allah enggak demen sama orang yang berlebihan. Tentunya di saat kita mau makan dan minum, yang tentu ukurannya, yang tahu diri kita sendiri. Emang nikmat kalau syaratnya 5. 1 lagi lapar, 2 ada teman makan, 3 makanan itu enak, 4 badan kita sehat, 5 gratisan, enak tuh. Ya. Nah, tapi di saat kita tahu ukuran kita, oh iya memang saya lagi lapar, porsinya biasanya memang sepiring. Ternyata di saat nyendok dengan faktor nafsu mata, ya semuanya disendok. Lantas ketika perut udah kenyang, enggak kuasa untuk menghabiskan, ini termasuk kepada mubazir. Termasuk kepada boros. Jadi bagaimana begitu? Ya kalau begitu termasuk ya bahasanya ada banjir di kampung wetan. Mubazir temannya setan. Nah oleh karenanya sekedar wanti-wanti buat kita, ada 3 macam perbuatan Bib. Yang kita nggak berbuat maksiat, Allah gedek sama kita. Sholatnya rajin, puasa rajin. Kita nggak berbuat maksiat tapi kita pelihara 3 sifat ini, Allah gedek sama tuh orang. Salah satu yubghiduhumullah min ghairi jurmin kata Rasulullah. Ya, 3 macam. Ini hati-hati jangan kita pelihara nih. Apa pertama? Yang pertama Nabi menyebutkan, ini ada di keterangan kitab Ta'lim Muta'alim Sya'az-Zurnuji. Yang pertama al-akulu, orang yang mempunyai kebiasaan tukang makan. Tuh. Jadi bukan berarti gak boleh makan, emang kebiasaannya tukang makan. Kedua, apalagi wal bakhilu, punya sifat kikir, pelit, medit, koret. Apalagi itu selesai itu. Nah, yang ketiga wal mutakabbiru, orang yang punya sifat takabur. Nah, kembali kepada tadi, jadi jawabannya ketika kita tahu porsi kita, lantas kita melebihkan dan gak habis, itu jelas termasuk yang boros yang dilarang oleh Quran surat Al-A'raf ayat ke-31. Makan lesehan sampai kecil saat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih guru jawabannya, terima kasih juga yang sudah bertanya ya. Dan sekarang tadi sudah kita pilihkan dari media sosial, akan lebih adil apabila kita pilihkan dari jamaah yang sudah hadir di masjid ya. Baik, silakan siapa yang bertanya? Oke, silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di dalam shieldnya itunya, mic-nya. Nah, ya.
Maaf Ustadz, perkenalkan saya Sela dari Majlis Taklim Al-Muhajirin, Telaga Murni, Cikarang Barat. Mau bertanya sama Ujaya. Gini Ustadz, jika istri itu sudah merasa lelah atau capek, mungkin dengan pekerjaan rumah dan lain sebagainya, tetapi suami tidak mau mengerti. Gimana tuh Tat, kalau misalnya istri itu balik kesal atau marah pada suami? Mohon penjelasannya. Makasih Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan guruku, Masya Allah. Jadi ini ceritanya curhat bukan nanya. Iya. Saya juga ngeliatnya gitu guru. Iya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada. Ibu yang tanya, Alhamdulillah. Memang ini merupakan sebuah keniscayaan. Pasti dalam rumah tangga tuh ngalamin. Apa itu ngalamin dia? Mengalami. Ya, kalau bahasa betulnya ngalamin model kayak begitu. Adek yang namanya istri capek gitu kan. Makanya tinggal bijaksana kita. Tinggal bijaksana kita. Sebagai seorang suami. Kalau istri udah capek, istri udah pegel gitu ya. Maka kita paham tanda-tanda nih. Kalau udah paham istri capek, udah ngerti istri lelah, jangan dipaksain disuruh juga. Betul apa betul? Ini kan dicontohin sama Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kita memang belum ngerjain juga roman-romain tetap ya. Nabi sampai ngejahit sendiri. Itu Nabi itu ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan sama diri sendiri sebagai seorang suami dilakuin. Padahal bisa diperintah istrinya. Tapi Nabi nggak mau tuh. Ini contoh yang benar. Nabi bukan Ujai. Assalamualaikum. Kalau Ujai masih kadang-kadang. Yang mi begitu baik ya. Lempengan ibarat kata sendal juga suruh. Yang cuci dulu yang sendal yang mau berangkat yang. Padahal kita bisa sendiri. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mempunyai rumah tangga yang begitu indah yang seharusnya dilakukan oleh kita. Tapi lagi-lagi bukan berarti ini menjadi legitimasi ibu-ibu halal marah-marah melaki. Tuh hati-hati nih. Tuh kata dia udah bener tat. Kata dia begitu. Ini dia yang gue tunggu nih ujungnya gitu. Tapi memang benar begitu adanya. Bukan berarti kita capek terus kita boleh marah-marah sama laki. Ya Allah bang, lu kagak ada otaknya jadi laki. Udah ketahuan gue seharian bebenah, nyuci piring, ngepel segala macem. Enak aja seenak jidat lu perintah gue. Wow, emang lu kira gue pembantu? Gue nih bini lu. Assalamualaikum. Ada yang model kayak begitu ada? Mana orangnya? Jadi jangan sampai kayak begitu, gitu loh. Bang, maafin deh, lagi capek, entar-entarannya dulu ya bang ya, gitu. Kalaupun kayak suami kita kagak paham-paham. Kalau misalkan dia ngomel, kerjain deh. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Karena paling bagusnya perempuan ketika suami marah, kita diem. Biar dia jadi malu sendiri. Akhirnya insya Allah dia sadar kita dapat pahala, dosa kagak, laki sayang sama kita. Insya Allah. Aduh Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan belajar Al-Quran. Ya, kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.